Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ventilasi tambang yang telah diajarkan sebelumnya, yaitu mengenai ventilasi mekanik. Sebelum itu, perkenalkan saya adalah Citra dan rekan saya Uma Asyifa. Jadi apa itu ventilasi dalam tambang bawah tanah? Jadi ventilasi dalam tambang bawah tanah adalah suatu sistem pengaliran udara untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan juga membuang atau mengeluarkan udara kotor serta gas-gas beracun di dalam tambang agar lingkungan kerja tetap aman dan nyaman bagi para pekerja dan juga alat-alat tambang. Nah, untuk fungsi dari ventilasi itu sendiri, yang pertama itu ada untuk menyediakan oksigen bagi para pekerja dan juga mesin. Nah, yang kedua itu untuk mengeluarkan gas-gas beracun seperti karbon monoksida ataupun karbon dioksida. Yang ketiga itu untuk mengurangi suhu dan juga kelembapan yang berlebihan di area tambang. Yang keempat itu untuk mengontrol debu dan juga partikel-partikel berbahaya. Dan yang kelima itu untuk mencegah ledakan akibat adanya akumulasi gas-gas beracun seperti misalnya metana ataupun debu batubara. Selanjutnya itu ada jenis ventilasi itu berdasarkan cara pengendalian udaranya, yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu ada ventilasi natural atau alami, yang kedua ada ventilasi mekanik atau mechanical ventilation. Nah, untuk ventilasi alami atau natural ventilation ini tuh mengandalkan perbedaan tekanan udara dan juga temperatur. Namun ventilasi jenis ini itu kurang efektif di tambang yang kompleks dan juga dalam. Nah, yang kedua itu ada ventilasi mekanik atau mechanical ventilation, yang mana ventilasi jenis ini tuh menggunakan kipas atau fan untuk mengatur dan juga memasok aliran udara ke dalam tambang. Nah, ventilasi jenis ini tuh mampu menjangkau area kerja yang lebih luas dan juga dalam. Nah, untuk jenis ventilasi mekanik itu yang pertama ada sistem ventilasi mekanik berdasarkan arah aliran. Yang pertama itu ada ventilasi tekanan positif atau blowing system, yang kedua ada ventilasi tekanan negatif atau exhaust system, yang ketiga ada ventilasi kombinasi atau push-pull system. Nah, untuk ventilasi tekanan positif ini tuh kipas utamanya mendorong udara segar untuk masuk ke dalam tambang. Ini tuh cocok untuk tambang dengan gas berbahaya yang rendah. Untuk ventilasi tekanan negatif atau exhaust system ini tuh kipas utamanya menarik udara kotor untuk keluar dari tambang. Ini tuh cocok untuk tambang dengan gas yang beracun tinggi. Nah, selanjutnya ada ventilasi kombinasi atau push-pull system, di mana ini tuh menggunakan kipas untuk mendorong udara segar dan juga sekaligus menarik udara kotor untuk keluar dari area tambang. Ini tuh efektif untuk tambang yang luas dan juga kompleks. Nah, selanjutnya ada sistem ventilasi berdasarkan penggunaan kipasnya, yaitu ada kipas utama, kipas sekunder, dan juga kipas booster, di mana kipas utama atau main fans ini dipasang di portal atau shaft untuk mengatur aliran udara di seluruh area tambang bawah tanah. Untuk kipas sekunder atau auxiliary fans ini digunakan untuk daerah yang spesifik seperti terowongan yang sedang dikerjakan. Nah, untuk kipas booster ini itu untuk membantu kipas utama untuk meningkatkan aliran udara di jalur-jalur tertentu. Selanjutnya itu komponen utama adalah ventilasi mekanik. Yang pertama itu kipas tama atau main fan, kipas aksial dan sentrifugal yang digunakan untuk mengalirkan udara. Selanjutnya itu ada saluran udara itu ducting, itu pipa atau terowongan ventilasi yang digunakan untuk mengarahkan atau sebagai tempat mengalirnya udara segar. Nah, selain itu ada pintu udara atau ventilation doors yang digunakan untuk mengatur distribusi aliran udara pada area tambang. Yang keempat itu practice dan ventilation curtains yang digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol aliran udara yang berada di area pertambangan. Yang terakhir itu ada regulator udara yang digunakan untuk mengontrol volume aliran udara di berbagai bagian atau area dari tambang itu sendiri. Selanjutnya itu bagian alir sistem ventilasi mekanik dari tambang bawah tanah. Yang pertama itu udara segar dari permukaan masuk melalui intake shaft, yang dimana saluran tersebut dirancang untuk udara bersih yang bebas dari kontaminan dan dapat memenuhi kebutuhan oksigen pekerja serta alat di area tambang itu sendiri. Selanjutnya itu ada kipas utama main fan yang berfungsi untuk menghisap dan mendistribusikan udara segar ke seluruh area tambang. Selanjutnya itu ada saluran udara atau ventilation ducts yang udara segar yang telah dihisap oleh kipas utama tadi dialirkan ke seluruh area melalui saluran udara. Selanjutnya itu kipas sekunder atau auxiliary fan. Ini tuh
kipas yang digunakan untuk meningkatkan aliran udara ke lokasi tertentu yang sulit dijangkau oleh aliran utama itu sendiri. Yang terakhir itu, setelah melewati area kerja, udara yang telah terkontaminasi debu, gas berbahaya, dan panas tadi dikeluarkan melalui exhaust shaft. Selanjutnya itu faktor yang harus diperhitungkan. Yang pertama itu jumlah pekerja dan alat berat yang membutuhkan oksigen di area bawah tanah. Yang selanjutnya itu volume udara segar yang harus dialirkan agar kandungan gas berbahaya dapat keluar dari area tambang. Yang ketiga itu kecepatan aliran udara minimum untuk menghindari akumulasi gas. Yang keempat itu daya kipas dan resistansi udara dalam terowongan. Yang terakhir itu kecepatan pemantauan gas dengan sensor otomatis. Nah, terdapat tantangan dan solusi dalam ventilasi mekanik. Yang untuk tantangannya, yang pertama itu resistansi udara yang tinggi akibat panjang dan kompleksnya terowongan. Itu solusinya dengan mengoptimalkan desain jalur ventilasi untuk mengurangi resistansi udara. Tantangan yang kedua itu terdapat kebocoran udara yang menyebabkan efisiensi dari ventilasi bawah tanah ini dapat menurun. Nah, untuk solusinya dilakukan pemeliharaan rutin pada kipas, ducting, dan pintu udara. Yang ketiga itu terdapat gas metana dan debu batubara yang dapat memicu ledakan. Solusinya dapat menggunakan sensor otomatis untuk mendeteksi kebocoran udara dan gas berbahaya agar terhindar dari ledakan bawah tanah. Yang terakhir itu kondisi geologi yang sulit menghambat pemasangan kipas dan saluran udara. Nah, solusinya dapat menyesuaikan kapasitas kipas dan kecepatan alir udara sesuai dengan perkembangan dari tambang itu sendiri. Nah, terdapat kesimpulan yang kami dapatkan dari seluruh materi yang telah disampaikan. Yang pertama itu ventilasi mekanik ini sangat penting untuk keselamatan dan produktivitas tambang bawah tanah. Yang kedua, sistem ventilasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan udara, keselamatan tambang, dan faktor keselamatan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kecelakaan tambang bawah tanah. Yang terakhir, melakukan perawatan rutin dan pemantauan real time adalah kunci keberhasilan sistem ventilasi tambang bawah tanah itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya meminta maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.